Ya, ayo kita kembali kepada modul kita, yaitu kita kembali ke pelajaran B, ya, cara kerja dalam kehidupan manusia. Ya, kita kemarin sudah baca bersama-sama, yaitu firman Allah dalam Efesus 6 ayat 10-11 mengatakan agar kita kuat di dalam Tuhan dan dalam kekuatan kuasanya, serta menangkap seluruh perkataan senjata Allah, supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Untuk dapat mengalahkan iblis, pertama-tama kita perlu mengetahui segala cara kerja atau tipu muslihatnya. Ayo kita lihat cara kerja dan menipunya. Kita bagian nomor 2 ya sekarang. Kita baca dulu yang ingat ya. Ya, mana itu? Kita baca yang biar ingat. Oke. Ya, kan sekarang kan sampai di yang kedua ya nanti. 2 atau 3? 3. 2 kayaknya, 1 sudah ya. Sebutkan cara-cara kerja iblis. Yang nomor 1 itu yang menggoda, yang A menggoda, kemudian yang B itu membutakan mata rohani, supaya tidak melihat cahaya Injil. Yang C mendakwa dan menuduh. Yang D mencobai. Yang E membunuh dan berdusta. Yang F mencuri, membunuh, membinasakan. Yang G menunggu waktu yang baik. Yang H merasuk. Yang I mencari keuntungan. Yang J menyamar sebagai malaikat terang. Yang K itu menghambat. Yang L mengadakan mujizat-mujizat palsu. Yang M memberi penyakit. Yang N menuntut. Yang O itu membocok. Yang P menjerat, mengikat. Yang Q membisikkan rencana jahat. Yang R mengikat. Itu adalah cara-cara kerja iblis. Kemudian yang kedua, sebutkan sifat iblis. Yang A itu cerdik, yang B licik, yang C penipu, yang D itu penakut atau pembocok, yang E pendusta. Yes. Kita sampai di yang ketiga. Kita baca sama-sama yang nomor 3, 2, 3 ya. Iblis dilukiskan sebagai apa? Matius 13 ayat 4 kita lihat bersama-sama. Matius 3 ayat 14. 13. Matius 13 ayat 4. Ya, yang dapat katakan amin. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Pada waktu ia menabur sebagian benih, itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Kira-kira apa jawabannya? Iya, benih itu dimakan ya. Dia sebagai burung. Benih dan penabur ya di sana. Oke, jadi berarti Matius 13 ayat 4 itu tentang yaitu benih dan penabur. Benih itu adalah firman apa? Itu adalah Si polisi yang mengambil ya benih itu. Dia digambarkan sebagai apa? Sebagai burung. Yes. Oke, Matius 13 ayat 25 sampai 28. Kita dulu yang Krisnya. Yes. Matius 13 ayatnya yang ke 25 sampai ke 28. Yes. Firman Tuhan, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya melakukan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Dan ketika gandum itu tumbuh dan mulai bergulir, nampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan, itu seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Iya, jadi jawabannya apa kira-kira Matius 13 ayat 25 sampai 28? Dia digambarkan. Di situ gambaran ada musuh ya.
musuh jangan menabur ladang ya. Dari mana dia datang? Dari musuh ya. Jadi kalau ada apa-apa dalam diri kita itu berarti itu dari musuh ya. Kita cepat-cepat usir, cepat-cepat buang. Itu di tanah musuh. Kalau di tanah Bapa itu di dalam gereja juga itu dia menempatkan seperti itu. Yes, Pak. tapi Tuhan izinkan ya lalang di antara gandum ya. Berarti di sana musuh, lalang di antara gandum. Boleh Pak Rizkin, Yohanes 10 ayat 12. Yohanes 10 ayat yang ke-12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, Yes. yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Iya, jadi kira-kira apa di sini Yohanes 10 ayat 12? Serigala ya. Serigala itu musuh ya. Jadi iblis dulu kita sebagai apa? Serigala ya. Tadi lalang. Sekarang serigala itu, saudara tahu ya, serigala kalau di hutan itu sangat buas ya. Bisa menangkap siapa saja. Dia menyamar juga bisa ya. Jadi hati-hati kepada serigala. Tapi saudara jangan takut ya, bahwa ada roh Tuhan di dalam hidup kita, ada malaikat-malaikat yang menjaga kita kalau kita sungguh-sungguh. Ada gembala yang berdoa, ya, gembala di bumi maupun gembala yang di surga namanya Yesus. Amin. 1 Petrus 5 ayat 8, coba Miss. Tuhan 1 Petrus 5 ayat 8. Yes. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Amin. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa, dia mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat diganggu. Yes. Jadi gambaran apa iblisnya? Singa. Kok kamu tadi udah serigala? Ini singa lebih buas lagi ya. Itu raja itu ya. Tapi kalau saudara tidak dapat singa, lumayan ya. Haleluya. Ya, jadi digambarkan sang singa. Berjaga-jaga, amin. Ya, jadi kalau kita anak-anak Tuhan ini sungguh-sungguh sama Tuhan pelaku firman, ya suka berdoa itu dijagai 4 malaikat sayap yang pegang pedang itu berapi-api, amin. Ya, singa itu takut semuanya. Next, Wahyu 12. Wahyu 12 ayat 9 mungkin firman Tuhan. Ya. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Yes. Dan dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Yes. Jadi digambarkan apa? Iblisnya Naga, ular, ular tua ya, naga atau ular tua ya. Saudara tahu ya, gambaran-gambaran daripada naga itu ya ada di bumi. Oh, satu lagi yang 20 ayat 2 Eka. 20 ayat 2. Tadi ya, si naga sama si ular tua. Bukan naga si naga ya, ini. Ya, Eka 1 ayat 2. Wahyu 20 ayat 2 Ya. yang menangkap naga si ular tua itu yaitu iblis dan satan, dan yang mengikatnya 1000 tahun lamanya. Nah, di sana siapa yang menangkap naga itu sama si ular tua itu? Yaitu iblis setan itu, malaikat-malaikat ya. Jadi jangan takut, ada malaikat yang menjaga kita ya, yang berapi-api pedangnya itu untuk menangkap mereka. Jadi iblis itu digambarkan yaitu seperti naga ataupun ular tua. Oke, bagian F, Matius 12 ayat 24. Semakin tahu kita ya kerja daripada musuh. 12 ayat 4 demikian firman Tuhan. Yes. Tapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan berjebul penghulu setan ia mengusir setan. Ya, jadi di sana siapa itu berupa iblis? Beelzebul ya. Ya, itu pekerjaan mereka. Oke, Wahyu 12 bagian G siapa? Ya, bersama ya, 12 ayat 9. Kedabel. Wahyu 12 ayat 9 dengan yang firman Tuhan. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau satan, yang menyesatkan seluruh dunia.
dan tangan ke bawah ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Yes. Jadi mereka tadinya malaikat dilemparkan ke bumi menjadi naga dan ular tua ya di muka bumi. Jadi mereka ngapain? Merusak, menggoda dan lain sebagainya. Jadi oke, sekarang kita bagian C, lembaran berikutnya kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Strategi operasional iblis ya. Iblis Musuh Allah telah berhasil menyusun serta merubah diri menjadi alat palsu dalam banyak tradisi dan kebudayaan bangsa-bangsa di dunia ini. Sesungguhnya semua bangsa telah jatuh dalam penyembahan kepada iblis. Iblis telah memasuki sampai beberapa tingkat dalam segi-segi hidup manusia. 1. Iblis menguasai hampir seluruh dunia dengan adat istiadat. Nah, berikutnya iblis menguasai sistem kebudayaan dari berbagai bangsa. iblis menyebarkan segala praktek animis di antara bangsa-bangsa. iblis menguasai dunia melalui okultisme. Iblis merubah diri menjadi ilah palsu. Nah, ini dia ya, iblis yang telah memasuki sampai beberapa tingkat dalam segala kehidupan manusia, yaitu tadi ada istiadat, budaya, praktek-praktek animisme melalui okultisme dan menjadi ilah palsu. Berikutnya, iblis telah meneror seluruh dunia dan Sekarang banyak orang yang tertawan dan Tertawan. menjadi budak dari semua praktek iblis. A. Penyembahan berhala. Apa yang firman Allah katakan? Oke. Mama Amir. Oke, sekarang Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Keluaran 20 ayat 3 sampai 5 demikian firman Tuhan. Yes. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit, Yes. di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Yes. Satu lagi Ulangan 5 ayat 7. Ulangan 5 ayat 7 demikian Yes. firman Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yes. Jadi di sana jawabannya Keluaran 20 ayat 3 sampai 5 dengan Ulangan 5 ayat 7. Jangan ada Allah lain. Ya, cukup kita Allah kita hanya Yesus Kristus. Amin. Ya, jadi saja sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca bersama-sama. Tidak boleh menyembah Dia, tidak boleh percaya kepadanya, hanya percaya firman, percaya Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia yang melalui rahim Bunda Maria. Oke, next sekarang bagian B, Ulangan 7 ayat 25. Sekarang Bapak Amir berarti. Ulangan 7 ayat 25 bunyi firman Tuhan. Yes. Patung-patung Allah, saya ulangi, patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis. Perak dan emas yang ada pada mereka janganlah kau ingini, dan kau ambil bagi dirimu sendiri. Supaya jangan engkau terjerat karenanya, sebab hal itu adalah kebencian bagi Tuhan Allahmu. Demikian. Yes. Jadi jawabannya Ulangan 7 25 apa? Patung-patung. Iya, jangan ada patung. Semuanya kita harus binasakan. Amin. Jadi kalau di rumah kita ada patung apa-apa, ini juga peringatan untuk kita ya. Kalau kita pergi wisata kemanapun itu, jangan sekali-sekali beli ya. Ada pernah orang kayak gitu, pernah dia ke Bali kan, ke Jogja itu, dia ada beli sesuatu itu dibawa ke rumah. Toto rumahnya itu gak damai. Rumahnya itu kok ada sesuatu
sesuatu hal, rupanya dia bawa itu, gitu ya. Ini memang pelajaran-pelajaran tentang, kita udah pernah juga ikut seminar, baik itu gambar, baik itu patung, jangan sekali-sekali. Ya, apalagi boneka. Ada juga aku pernah lihat di video TikTok itu, atau di itu, patung yang baju itu, malah kan ada CCTV kan, patung yang kita kalau baju. itu kan patung itu nggak ada tangan kan, jadi terekam CCTV, Bisa kalau dia nari-nari loh, kan dia bisa masuk itu di situ di patung itu, di patung-patung baju itu. Ya jualan orang kan kalau jualan baju kan ada patung. Iya itu, iya dia. Ada tanpa kepala. Iya, dia nari, ya. Karena kan itu tempatnya sesuai firman Tuhan, makanya Tuhan bilang kan jangan ada itu, karena nanti dia masuk di situ, itu tempat dia gitu. Benar itu. Jadi kadang-kadang memang kita sudah beli mahal-mahal ya, sayang mau jual, atau kita beli kasih orang, jangan kasih nanti orang itu ya, biar aja kita rugi, tapi untung untuk semua orang, amin. Ya, jadi ini penting kita perhatikan tentang bagaimana penyembahan berhala ya. Oke, next berikutnya kita baca yang nomor 2. Penyembahan berhala. Ya, sebutkan praktek-praktek penyembahan berhala prakteknya ya, Yesaya 42 ayat 17. Yesaya 44. 44 kan? Yesaya 44 ayat. Yesaya 44 ayat 17. Yes. Dan sisa kain itu dikerjakannya menjadi Allah, menjadi patung sembahannya. Ia sujud kepadanya, ia menyembah dan berdoa kepadanya. Katanya, tolonglah aku sebab engkaulah Allahku. Oke, Yesaya 44. Oke, Yesaya 44 ayat 17. Ya, dia membuat patung-patung dari kayu dan sujud menyembahnya. Ini adalah praktek penyembahan berhala dengan cara membuat patung-patung dari kayu dan sujud menyembahnya. Gitu. Ada yang dari tanah liat, ada yang kalau ini dia dari patung. Ini prakteknya ya. Gitu. Next, wah ini mau banyak ya ayatnya ya. Kalau nggak bisa, bisa dibantu tetangganya. Oke. Iya. Yeremia 32 ayat 34. Mereka menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikkan di rumah yang di atasnya namaku diserukan untuk menajiskannya. Kemudian dia mau ini kan banyak ini ya. Dia menembus siswanya. Kisah dia guru agama dulu. Kisah Rasul 7 oh ya 3 ayat ya. Kisah Rasul 17 ayat 22. Gak apa-apa pelan-pelan ya. Kisah Rasul 17. Gak ada gitu ya. Kisah Rasul pasal 17. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Iya, mereka sangat beribadah ya, tapi bukan terlebih kepada dewa. Kemudian sambung lagi Maaf Fani, sebelahnya ya, pasal 19, tetap Kisah Rasul juga. Iya. Dengan jalan demikian bukan saja perusahaan yang kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis Dewi besar itu berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya. Yes. Jadi di situ Jawabannya dia menyembah dewa-dewa dan juga menempatkan dewa-dewa itu di rumah-rumah mereka ya gitu. Seperti yang dibilang oleh Nabi Yeremia, demikian juga dengan Rasul Paulus ketika Rasul Paulus itu memberitakan gospel di Efesus ya. Ya. Banyak orang percaya kepada Yesus melalui pemberitaan Paulus sehingga nggak laku lagi
patung-patung dewa-dewa ini. Ya, jadi perusahaan patung itu marah, makanya diterima salah Rasul Paulus itu dia dianiaya. Oke, next. Tinggal memiliki Imamat 17 ayat 7. Ya. Firman Tuhan. Janganlah yang menyenangkan bagi Tuhan. Imamat 17 ayat 7. 7. Iya. Demikian firman Tuhan. Janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada Yes. jinjin, sebab menyembah jinjin itu adalah zina. Ya. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun. Jadi ada orang kan pohon itu biasanya nanti dikasih dia makanan apa gitu ataupun bunga-bunga itu tak boleh ya. Seperti kayak gitu itu dimakan atau diberhalakan. Yes, Bunda Yola. Oke, Bunda Yola terakhir. Ulangan 4 ayat 9 demikian firman Tuhan. Dan Yes. supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Ulangan 17 ayat 3. Yes. Demikian firman Tuhan. Dan yang pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, atau kepada matahari atau bulan atau segenap tentara langit, hal yang telah kularang itu. Yes. Ya tidak boleh ya menyembah matahari ya. Masih ada kayak menyembahnya ya. Ya karena mereka tidak mengerti kebenaran ya kita maklum ya. Karena katanya tanpa matahari kan tidak ada penerangan, tidak ada kehidupan. Jadi itu sangat salah sekali ya. Jadi kita doa semuanya. Karena tidak ada nabi, tidak ada orang benar yang memberitakan kebenaran. Jadi Makanya mereka tersesat ya. Iya. Kalau kita melihat di perjanjian lama tadi, baik Imamat itu ulangan karena mereka tidak tahu kebenaran ya. Tetapi maka juga di Yeremia, Kisah Rasul tadi baru terbuka pikirannya. Sudah ya. Oke. Ya itu tadi ya. Mas Pura yang terakhir ya kita baca sama-sama Mazmur 106. Oh Krisya belum. Oh ya Krisya. Ayo. Diam-diam dirimu di situ. Nanti kelewatan berkatnya loh. Mas, Iya Mazmur 106. Ayat 28 mereka Paulus pada Baal Peor dan makan korban-korban sembelihan bagi orang mati. Kok orang mati ya? Apa di pesta itu tidak boleh makan ya? Ayo coba dulu kira-kira ayo kita baca lagi sama-sama itu kok begitu bahasanya ya. mereka berlaut pada Baal Peor dan memakan korban-korban sembelihan bagi orang mati. Mereka memakan korban-korban Berpaut pada Baal ya ini ya. Berarti Baal itu kan menyembah berhala dan memakan korban. Oh apa yang sudah? Oh iya ya kayak Oka dulu kerja ya. Kan Osa itu setiap bulan apa ini Marki? Bulan 3 kan bulan 4. Dari di meja oh saya bikinkan kepala babi, ayam, bakpao, baru buah-buah. Jadi aku gini, aku berperkenalkan baru suruh satu-satu kami karyawan. Si Pak Cari sudah baru dibilang semua karyawan apa? Saya orang Kristen tak boleh bos gitu kan? Oh tak boleh ya, tak boleh. Gak ikut, aku tak boleh orang Kristen. Berani, gak ikut. Udah itu habis udah selesaikan supaya bosnya baru bilang, ayo makan kalian sepuasnya. Aku juga tak boleh gitu kan. Baru
next berikutnya aku disisai sebelum mereka bikin bis. Disisai katanya ini untuk ahanan, katanya jeruknya, apelnya, bapaunya gitu ya. Kalau baknya enggak, karena kan ada congornya, ada buntutnya gitu ya. Jadi mereka makan gitu. Jadi saya dikhususkan lah gitu yang tak mau. Benar-benar saya tak mau gitu ya. Tapi dulu teman-teman saya kecil kan di sana ada dekat mau sekolah itu kuburan orang Chinese ya. Kan di sana ada banyak itu kan dimakan mereka saudara. Aku beli lah kayak gitu ya. Nggak tahu lah, memang kita orang digelikan gitu ya. Apanya? Nggak boleh juga. Ya, ini kan akhir akhir dari ini kan. Nanti Iya. kita Tapi nanti kita doa keputusan lagi kalau pernah supaya kan berkat kita nanti nggak dicuri sama musuh. Ya kan kita nggak ngerti waktu itu yang kan. kita baca ini Nggak ngerti. ya, kalau ada di kita soal berlaku kita tinggal berdamai. Contohnya beginilah, kayak kalau pulang ke Toba itu kan jalan itu menyusuri hutan-hutan. Jadi karena budaya di sana itu setiap pendatang itu pulang itu harus makan demban. Kalian tahu gak sih demban? Sirih baru diisikan di dalamnya itu kapur ini baru nanti dibaca-bacain sama opung saya. Entah apalah opung sisi nama raja atau apa itu baru kasih kami makan lah. Karena jangan ada dibuang di telan. Padahal baik sekali saudara itu saya bilang, Bung, kenapa sih harus makan seperti ini? Baru itu saya bilang, kalian supaya dilindungi entah opung gajah atau apa itu namanya saya masih kurang ngerti ya. Dan karena di jalan itu katanya ada orang jahat, ada harimau, ada ular, jadi kan dilindungi. Jadi namanya orang di sana itu kan belum mengerti tentang kebenaran itu, biar dilindungi Yesus, itu kan belum ngerti. Jadi dibilang opung inilah, opung itu, gitu. Jadi ya kita nurut aja. Kan kita belum ngerti itu. Jadi waktu Om Syah itu doa di sini, itu Roh Kudus ingatkan lu, pernah itu harus diputusi, karena itu nanti mengganggu kesehatan kita. Ada celah dia mengganggu kesehatan kita. Jadi semua itu harus kita putusin. Waktu Pak Ibu datang kan, coba kamu cerita kecil apa aja yang kamu Apa yang terjadi? Jadi Roh Kudus ingatin dia pernah dikasih sama opung itu, siri itu, di situ lah. Itu kan yang kemarin, yang option itu sedikit sakit, pusing lah, pusing. Jadi setelah pemutusan itu udah enak ya. Sama yang tadi pelajaran yang itu jadi juga tadi kan, pernah option juga di sekolah kan ambil sarang burung gereja, tiba-tiba jatuh, diajak teman gitu ya, jatuh, akhirnya usaha pingsan. Jadi dikerumunan satu kampung, bapak saya bingung, namanya kampung dipanggil dukun gitu ya, dibaca. Pada waktu itu saya sadar ya, cuma saya takut di masa bapak saya bilang nanti saya pingsan. Jadi semua orang kan aku ini juga kan itu, ada orang gitu ya. Jadi tahap apa dibaca kan, baru di ludahnya disiramkan ke air gelas itu kasih minum sama aku, baru dibacain gitu. Terus saya bilang saya pernah jatuh, terus dipanggil bapak saya ini, itu juga keputusan. Nanti kalau enggak kita sering sakit-sakitan saudaraku. Jadi nanti kalau ingatkan kita, jadi kalau kita melayani masa dari kita kecil sampai besar itu, nanti apa-apa pernah itu nanti harus bersih. Jadi nggak ada celah dia mencuri kesehatan kita, mencuri rezeki kita, mencuri masa depan kita. Tapi setelah itu kan yang sebelum Pak Edi datang itu berapa itu kemarin? Kalau masalah 1 tahun lalu ya itu, Omsen kan sering pusing loh, asal pergi capek, sakit pergi capek. Setelah Omsen mengakui, Omsen minta ampun sendiri dan diputuskan, baru nanti Pak Edi yang doa pemutusan bagi untuk benar darah Yesus, dia udah jadi normal lagi. Ya, sampai sekarang jadi normal. Kalau enggak dulu itu ada celah gitu, padahal apa namanya sudah dilayani lah dulu ya, PSI jadi oke sudah, pelayanan apa-apa sih itu sudah di semua gitu, tapi dia tahu itu pastor itu kok saya lihat ya, padahal di absen itu kelihatan kan segar kalau bilang dia tahu loh bukannya. Iya, jadi kalau live itu dia tahu pastor saya tidak sehat. Dia tahu. Dia tahu. Iya. Iya, jadi makanya itu. Ternyata pemutusan itu di step by step ya, sampai nanti kita tuntas. Jadi berkali-kali, jadi Kudus menolong kita gitu. Karena kan waktu sakit-sakit itu kan maksudnya nggak bisa kemana-mana gitu.
daya tubuh kita itu menjadi normal lagi kayak dulu gitu. Tapi memang karena pernah sakit di 2020 itu memang menurut ya sama faktor U itu ya. Jadi kita kira saya itu sakit ya memang sudah tua ya, sudah memang dia sebenarnya sakit gitu. Ya kita jaga gitu. Ternyata setelah usia tua itu dia jadi normal gitu. Jadi bukan karena tua. Dan juga karena pelajaran daripada Daud Tony itu kan dia itu mencuri berkat kesehatan kita. Iya, yang akan datang. Ya. Jadi di rumah sakit juga kan kita dicek kan nggak ada penyakit kita. Saudara kalau ke rumah sakit dicek, saudara sakit nggak ada ditemukan, itu dia ada celah itu. Yang dibaca masa lalu. Yang dibaca sama Mira itu sampai keturunan ketiga dan keempat. Yes. Dari itu karena kan mereka tidak tahu. Yes. Paham ya tentang pelajaran kita ini tadi trik-trik daripada musuh tadi ya, supaya kalian semakin mengerti. Kalian harus senanglah mau dilayani ya tentang hal ini. Karena apa? Kita kan nggak mau nih berkat-berkat kita dicuri musuh. Amin. Kita kan mau menikmati itu berkat-berkat itu, berkat apa sajalah gitu ya. Saudara tahulah ya kalau nanti kita ke rumah sakit pasang ring ya, puji Tuhan kalau sekarang ini pasang ring itu udah bisa ditanggung BPJS. Kalau zaman dulu paling dikit itu 100 juta ya, 150 ya. Kan uang saya uang itu kita bisa pakai untuk masa depan anak-anak, untuk masa depan kita. Amin. Jadi jangan sampai nanti kita mengalami ya. Jadi sudah tahu kita ya trik-trik daripada musuh tadi ya. Tuhan memberkati kita semuanya. Ini boleh dibawa pulang ya, karena nanti kan ini kan ada doa terakhirnya, nanti kan kita ada doa bersama supaya nanti kita baca-baca kita ingat apa yang pernah terjadi. Nanti di akhirnya kita akan doa bersama. Amin. Pengakuan dan keputusan. Karena ini sangat penting ya untuk kita dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Mari Pak Distin berdoa buat pelajaran modul yang kita sudah pelajari lagi pada malam hari ini. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Kepada Tuhan Yesus, di dalam ibadah kami telah menaikkan puji-pujian penyembahan kami. Yes. Biarlah semuanya Tuhan Yesus menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat perkenanan atas puji-pujian penyembahan kami. Bahkan di dalam ibadah kami ya Tuhan, kami telah menaikkan dua syafaat kami. Dua syafaat kami ya Tuhan Yesus sampai ke depan-Mu, dan Engkau menjawab setiap syafaat yang kami naikkan. Bahkan kami bersyukur juga kebenaran firman yang telah kami dengarkan. Bapak yang baik, yang semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, di mana kami bisa dibimbing ya Tuhan, diarahkan, terlebih kami memiliki pengertian tentang iblis, tentang penyembah-penyembah berhala. Biarlah ya Tuhan lewat apa yang kami pelajari, sehingga kami bisa menangkal segala tipu muslihat iblis. Kami kuat, kami bisa melawan segala bentuk pekerjaan iblis. Terlebih kami terhindar daripada berhala-berhala yang terlebih di zaman modern ini. Kami menjauhkan segala berhala-berhala dan kami. Bahkan juga ya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat pemahaman-pemahaman lewat kebenaran firman yang disampaikan di malam hari ini. Berkati hamba yang menyampaikan, berkati kami yang mendengarkan, dan setiap firman yang kami bacakan, biarlah semuanya yang Tuhan menaikkan di dalam hati dan pikiran kami. Sebagai ungkapan syukur kami ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami kumpulkan. Semuanya ya Tuhan untuk memperluas pekerjaan-Mu lewat pelayanan di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita kan pujian kita tiada berkesudahan. Tuhan Yesus baik. Amin. Karena kebaikannya kita bisa belajar bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi kita semuanya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu lamanya bagiku. Hari-hari berganti hari, aku lihat kasih-Mu.
Tuhan Yesus baik buat kita semuanya. Amin. Terima kasih buat tuan rumah, Bapak Mira yang ada. Terima kasih buat kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kehadiran kita semuanya. Untuk minggu depan ada yang bersedia tuan rumah, dipersilakan. Ya. Bergiliran bisa. Oke. Berarti ngulang ya kita mis. Ngulang jadwal yang pas. Oke. Ya, oke. Semakin diberkati kita semuanya ya, amin. Amin. Ya, jasmani dan rohani. Terima kasih, tetap semangat ya. Thank you lah buat kita Terima semua. kasih tim sukses yang kemarin 17 Agustus taruh. Oh ya, nanti Natal lagi kita Tapi bikin itu banyak ya. anak-anak muruk loh papi gak dapat. Iya. Anak. Karena anak-anak ini banyak nggak mengerti ya. Dikiranya nanti dapat nomor itu dapat hadiah begitu saudara. Aku bilang kesini semua. Gak cukup. Karena anak-anak itu kan Bu biasanya lombanya kan makan kerupuk. Nah kalau habis dia berarti juara. Kalau kertas ini kan nggak ada di perut. Jadi belum nangkap begitu ya. Sorry lah ya buat anak sekolah minggu nanti om sediakan olahraga. Ya oke, selesai sudah ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya mari kita akan pujian kita mau katakan terima kasih. Mari kita berterima kasih buat ibadah kita malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab malam ini Tuhan angkatkan syukur bagimu. Benar Bapak, tidak hentinya kami berterima kasih atas persekutuan kami berjalan dengan baik, begitu indah. Karena Engkau mengasihi kami dan kami juga mengasihi Engkau. Inilah bukti kasih kami. Kami sudah bersama-sama beribadah, memuji menyembah Tuhan. Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami. Bahkan juga kami sudah menaikkan doa-doa syafaat kami. Tuhan mendengar dan kami menerima tepat pada waktunya jawaban-jawaban doa kami malam hari ini. Bahkan juga kami juga sudah dikuatkan dan diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah tidak ada lagi berhala-berhala di dalam hidup kami yang hadir malam hari ini. Bahkan juga teman-teman live kami yang ada, biarlah kami semuanya hidup sesuai dengan firman Tuhan, ajaran Tuhan Yesus dalam hidup kami. Tuhan ampuni kalau kami ada salah, ada pelanggaran, ada berhala-berhala mungkin di dalam diri kami maupun rumah kami. Biarlah kuduskan dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami dengan darah dan kuasa-Mu Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati kami pulang, Tuhan memberkati kami juga pulang kembali ke rumah kami masing-masing dalam keadaan juga kurang satu apapun, bertemu dengan keluarga penuh dengan sukacita. Tutup bungkus darah Yesus, jauhkan para bahaya kecelakaan maut kami tolak dalam nama Yesus. Saat kami hidup diberkati Tuhan, saat kami bangun diberkati Tuhan, dan kami menerima akan janji-janji Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang bimbang diberikan kekuatan, yang terikat sudah dilepaskan. Berkati Bapak Mira sebagai tuan rumah yang ada, berkati suami istri anak-anak yang ada, bahkan juga berkati pekerjaan bisnisnya, pendidikan anak-anak, masa depan. Tuhan berkati kami semuanya juga sudah diberkati Tuhan. Saat ini mereka menyediakan makan minum yang ada tuliskan dengan kuasa darah Yesus, menjadi kekuatan bagi tubuh jiwa roh kami. Untuk puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu, memberkati orang-orang yang kekurangan seperti Tuhan Yesus memberkati kami, memberkati Bapak Amira yang ada 100 kali lipat sesuai dengan janji-janji-Mu. Mari kita terima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hatimu, pulanglah. Kiranya Tuhan memberkati engkau, kiranya Tuhan menyinari wajahnya kepadamu, kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu hari ini, esok sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Harus
harus banyak minum air putih dan aqua ya. Kadang-kala kondisi tubuh kita agak lemes, kadang kayak mau sariawan, kadang kayak mau batuk. Oh ya, air jahe. Ya, jangan lupa pesan sama Karina air jahe. Ayo silakan, sudah didoakan. Ini kalau jatuh nanti. Jatuh nanti Flor. Oh ini kepercaya dibilang jatuh nanti. Hai guys, hari ini kami makan enak, namanya epok-epok, risol, dan lain-lain. Wow, serba goreng. Inilah tim-tim sukses, pendoa-pendoa syafaat blessing yang ada. Yes. Saya syuting nanti di Bangko, blessing hari-hari makan. Ya inilah kami punya gaya, makan minum, makan jasmani dan rohani supaya sehat. Biar semangat mencari duit. Thank you for watching. Thank you tuan rumah, Bapak Bang Mira, Ibu Valen. Amira, Thank Bang you Bang Valen. Valen ya. Cukup nonton saja ya kami. Thank you for offeringnya udah diantar. Thank you so much God Mana bless. isi dan mana isi sama ini? Itu yang bisa kamu.